Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Maria Al-Qibtiyah atau Maria sejatinya telah mengungkap sisi-sisi romantis kehidupan Nabi. Saat pertama kali melihat Maria, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpesona dengan paras dan akhlak wanita dari kalangan Kristen Koptik yang memang cantik dan anggun itu. Keterpesonaan Rasulullah kepada Maria ini membuat istri-istri yang lain merasa cemburu. Maria adalah sosok wanita yang memiliki pemahaman agama yang baik. Dia juga telah disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari prasangka buruk manusia. Belum pernah aku terpukau dengan keelokan seorang perempuan seperti halnya keterpukauanku kepada Maria. Rasulullah pun terpukau dengan kecantikan paras dan akhlaknya. Demikian pujian Sayyidah Aisyah untuk Maria. Maria Al-Qibtiyah binti Syamum merupakan budak dari Mesir. Menurut Imam Al-Balaziri, ibunda Maria adalah keturunan bangsa Romawi. Maria mewarisi kecantikan ibunya sehingga memiliki kulit yang putih, berparas cantik, berpengetahuan luas, dan berambut ikal. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan, Hatib bin Abi Balta'ah untuk menyampaikan sepucuk surat kepada Raja Qibti Al-Muqawqis yang berisi ajakan untuk memeluk Islam. Raja menolak ajakan ini namun mengirim hadiah kepada Nabi. Hadiah itu antara lain budak bernama Maria, Sirin, dan Maburi serta hadiah kerajinan dari Mesir. Selain itu, raja tersebut juga memberikan hadiah keledai dan kuda putih. Menurut buku biografi 39 tokoh wanita pengukir sejarah Islam, selanjutnya Rasulullah mengambil Maria untuk dirinya. Sementara, Sirin diberikan kepada Hasan bin Sabit. Kecemburuan segera membakar hati para istri Rasulullah ketika berita kedatangan Maria terdengar dalam rumah tangga Nabi, terutama Sayyidah Aisyah. Musababnya, Rasulullah sudah memperistri Maria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari apa yang terjadi antara Aisyah dan para istrinya yang cemburu kepada Maria, sehingga Maria dipindahkan ke Al-Aliyah, sejauh 3 mil dari Madinah. Di sanalah Maria menetap. Setahun di Madinah, Allah menghendaki perempuan yang sopan dan ramah ini hamil. Suatu malam Maria menceritakan kepada Rasulullah bahwa ia telah mengandung. Beliau pun menerima kabar itu dengan memuji dan bersyukur kepada Allah. Berita tersebut langsung tersebar di Madinah dan semua menanti kabar gembira tersebut. Namun para istri Nabi menyambut dengan sedih. Ketika perut mereka bersikap kikir, perut Maria itu bersikap pemurah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pantas sangat bahagia mendengar kehamilan Maria, terlebih setelah putra-putrinya, yaitu Abdullah, Qasim, dan Ruqayyah meninggal dunia. Maria adalah istri Rasulullah setelah Sayyidah Khadijah yang bisa memberi Rasulullah anak. Bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijriyah, Maria melahirkan bayi laki-laki. Kelahiran anaknya menjadikan Maria sebagai budak yang merdeka sepenuhnya. Kehadiran bayi dari Maria ini mendapat sambutan gembira dari masyarakat Madinah. Rasulullah memberi nama anak laki-lakinya itu Ibrahim bin Muhammad. Harapannya kelak sang putra mendapat berkah sebagaimana nama bapa para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat bayi Ibrahim disusui oleh seorang istri tukang pandai besi bernama Abu Saif yang tinggal di perbukitan Madinah. Mendengar kabar gembira ini para ummahatul mukminin bertambah dongkol. Pasalnya, setelah beberapa tahun menikah dengan Rasulullah, istri Nabi yang lain tidak kunjung diberikan anak. Pernah suatu ketika Aisyah mengungkapkan kecemburuannya langsung kepada Maria. Aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Haritsah bin Nu'man al-Ansari, lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi, beliau seringkali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih, oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas, tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh itu lebih menyakitkan bagi kami, kata Aisyah. Cerita Umar bin Khattab kecemburuan para istri Rasulullah ini didengar Umar bin Khattab. Selama ini Sayyidina Umar memang banyak mengetahui bahkan seringkali terlibat dalam masalah rumah tangga Rasulullah. Muhammad Husain Haikal dalam Umar bin Khattab maupun sejarah hidup Muhammad menduga ini terjadi karena Hafsah, putrinya, adalah salah satu istri Nabi. Haikal memaparkan setelah Maria melahirkan Ibrahim, cinta Rasulullah kepada bayinya amat besar. Hal ini dinyatakan oleh Hafsah dan Aisyah, diikuti oleh istri-istrinya yang lain, sehingga Nabi bermaksud meninggalkan mereka dan mengancam akan menceraikan mereka.
Disebutkan dalam Sahih dari Ibnu Abbas bahwa ia bertanya kepada Umar, siapa dari dua istri Nabi yang menunjukkan perasaan demikian itu? Hafsah dan Aisyah, jawab Umar. Umar menemui putrinya Hafsah dan bertanya, anakku, Anda menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ia merasa gusar sepanjang hari. Hafsah menjawab, memang kami menentangnya. Kamu harus tahu, kata Umar. Kuperingatkan kamu jangan terpedaya. Orang telah terpesona oleh kecantikannya sendiri dan mengira cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karenanya. Dalam sebuah sumber disebutkan, menurut Haikal, bahwa Nabi meninggalkan istri-istrinya sebulan penuh. Sesudah cukup 1 bulan, ketika itu umat Islam yang sedang berada dalam masjid sedang menunduk dalam suasana kesedihan, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan istri-istrinya. Disebutkan bahwa Umar telah menemui istri-istri Nabi sesudah mereka ditinggalkan oleh Nabi dan berkata kepada mereka, kalau kamu tidak mau mengubah sikap kamu, Allah akan menggantikan kamu dengan yang lebih baik dari kamu semua. Salah seorang dari mereka menjawab, Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah menceramahi istri-istrinya, mengapa Anda yang berceramah? Peristiwa ini diabadikan lewat firman Allah dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 2-5. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi, memberitahukan pembicaraan itu kepadanya, Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh, hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran, dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh, Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Jika Nabi, menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Sesudah ayat-ayat turun Rasulullah kembali kepada istri-istrinya yang sudah bertobat. Semua sejarawan mencatat peristiwa ini, yakni bahwa wahyu itu memperkuat pendapat Umar. Wafatnya Ibrahim putra Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim jatuh sakit dan tak berlangsung lama kemudian meninggal dunia pada tahun 10 Hijriah. Dan secara kebetulan bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Peristiwa inilah yang memancing munculnya pesan demitologisasi Rasulullah yang merespon tanggapan para sahabat yang mengatakan bahwa terjadinya gerhana matahari dikarenakan putra sematawayang Rasulullah itu meninggal dunia. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membantahnya dan menegaskan bahwa baik gerhana matahari maupun bulan, tidak ada hubungannya dengan kelahiran atau kematian seseorang. Ia percaya kematian anaknya tersebut merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dijelaskan dalam beberapa surah di Al-Quran, matahari dan bulan merupakan benda langit yang akrab dalam pandangan manusia di bumi. Allah yang menciptakan di langit gugusan-gugusan bintang, matahari dan bulan. Quran Surah Al-Furqan 61. Peredaran benda-benda langit yang silih berganti dengan begitu teraturnya merupakan ketetapan dari Allah Sang Pencipta Alam Semesta. Quran Surah Yasin 40. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Quran Surah Ar-Rahman 5. Dalam peredaran bulan, bumi dan matahari tersebut kemudian terjadilah siang dan malam. Quran Surah Al-Fussilat 37. Dinamisnya gerakan kedua benda yang secara konsisten pasti dan teliti itu dapat diukur sehingga diketahui kapan akan terjadinya gerhana. Quran Surah Al-An'am 96. Ketidaksetujuan Nabi dengan anggapan sahabat yang mengaitkan kematian putranya dengan fenomena alam menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berpikir rasional walau diselimuti kesedihan emosional. Kerasionalan Rasulullah tersebut juga yang menjadikan tanggapannya terhadap sahabat tentang terjadinya gerhana memiliki pesan demitologisasi menjadi wajar. Pesan demitologisasi ini merupakan mitologi-mitologi yang tersebar luas di masyarakat dengan tujuan agar masyarakat muslim melihat fenomena gerhana secara spesifik atau dengan pendekatan ilmiah.
Setelah Rasulullah wafat, Maria hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah sendiri yang menyalati jenazah Maria Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan yang mulia dan penuh berkah. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu, bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.